Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Kurniadi dari SMKN Haji Gunadi Ungaran. Saya mahasiswa dalam jabatan Universitas PGRI Semarang. Saya peserta uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 1 Program Studi Bahasa Indonesia. Saya melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa 17 November 2020 pada pukul 13.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kelancaran dan hal apapun ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita belajar di hari Selasa 17 November 2020. Ini kita berdoa bersama menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini pada waktu ini semoga mendapatkan keberkahan, mendapatkan kelancaran dan kebermanfaatan dalam belajar. Untuk pada pertemuan kali ini di 12 ATPH 4 saya akan menyampaikan materi terakhir pada semester Gajir kali ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kalian pelaksanaan PAS. Salah satunya harus memenuhi pembelajaran di terakhir ini, yaitu pembelajaran menilai buku fiksi dan non-fiksi. Mungkin kalian ada yang pernah menilai buku fiksi dan non-fiksi. Ingat, perlu diketahui pepatah ada yang sudah mengatakan bahwasanya buku adalah salah satu jendela dunia. Ada yang paham dengan pepatah itu? Karena buku wawasannya luas. Oke, menurut Putri buku wawasannya luas. Arifin, bagaimana Arifin? Karena buku adalah sumber ilmu. Oke, ada lagi mungkin silakan. Saya Pak Faris. Ya boleh. Silakan Kiki. Kenapa buku menjadi jendela dunia? Karena merupakan suatu cara untuk membuka jendela agar kita bisa mengetahui lebih tentang dunia yang belum kita ketahui sebelumnya. Oke, betul sekali. Buku adalah jendela dunia. Buku itu sumber pengetahuan, sumber apapun, sumber informasi untuk mengetahui seluruh isi dunia. Nah, jadi kita harus banyak-banyak untuk membaca buku. Sekarang buku banyak sekali modelnya, buku elektronik, buku yang ada di internet, kemudian ada aplikasi telekomunikasi yang sudah memanfaatkan fiturnya untuk mengisi buku atau beberapa sumber informasi. Ada yang tahu webtoon? Siapa yang suka baca webtoon? Amanda suka webtoon? Ya, dari Pak. Oke, bagus. Perbanyak membaca. Bagus, semuanya bagus, sudah membaca ya. Nah, itu salah satu tadi ungkapan bahwasanya buku adalah jendela dunia. Selanjutnya akan kita munculkan, nah ini tadi dari IPK yang harus kalian pelajari, yaitu dengan kompetensi dasar menilai isi 2 buku fiksi, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan 1 buku pengayaan, KD-nya itu. Nah, kemudian indikator pencapaiannya, saya yang menginginkan kalian untuk bisa menilai isi 2 buku fiksi, baik itu kumpulan cerita pendek maupun isi secara tertulis dari buku yang kalian baca. Kemudian yang kedua, kalian saya harap bisa menilai 1 buku pengayaan non fiksi secara tertulis. Jadi dua-duanya mengenai buku. Di semester ini kalian menilai buku fiksi dan non fiksi. Pada semester-semester sebelumnya kalian mungkin juga pernah menilai buku, gitu ya. Tujuan belajar kali ini tadi di awal sudah saya sampaikan, buku adalah salah satu cara untuk buku adalah salah satu jendela dunia. Ini meningkatkan minat baca. Kalian harus membaca. Bagaimanapun caranya, kalian harus bisa dan mampu untuk membaca. Kemudian membuka wawasan. Nah, tadi buku adalah jendela dunia, membuka wawasan. Selanjutnya ini contoh buku fiksi. Bentar.
Buku fiksi, ada yang pernah membaca salah satu buku dari sini? Ayo, siapa? Pernah, Pak. Yang mana Kiki? Yang Dilan, oke. Sampai difilmkan ya Dilan ya. Betul sekali. Ada Milia ya. Nah. Ada yang baca buku ini? Aku Ini Binatang Jalan karya Hairil Anwar. Pernah, Pak. Oke, Kiki pernah. Nah, ini saya punya beberapa buku. Saya dekatkan. Saya bukan jualan buku ya. Ini ada 3 buku. Ini salah satu contoh buku yang bentuk real. Di sini ada Andrea Hirata yang pertama. Ini adalah buku fiksi. Ada yang pernah mendengar Andrea Hirata? Pernah. Siapa itu Andrea Hirata? Pencipta Laskar Pelangi. Betul sekali. Akmal ya. Nah ini Laskar Pelangi itu dulunya adalah Laskar Pemimpi. Sang pemimpi maaf. Ada di Laskar Pelangi ya. Tidak di film namanya Laskar Pelangi. Betul. Andrea Hirata salah satu pengarang modern atau pengarang populer di zaman sekarang. Dan ini ada juga karya, nah ini yang pernah kalian baca. Ini karya siapa? Terelie. Di sini ada penggemarnya Terelie berseri. Apa itu, Pak? Nggak kelihatan. Ini Terelie ini loh. Nah, ini Terelie. Nah, tahu Terelie. Ini 3 buku yang sekiranya adalah buku fiksi. Dan yang di sebelah ini ada buku non fiksi. Kalian mungkin buku non fiksi sudah pernah membaca, tapi tidak pernah menyadari bahwa kalian sudah pernah membaca buku non fiksi. Bukan fiksi temannya Teletubbies ya. Dipsi, Pak. Oh, Dipsy itu warnanya hijau ya. Ya. Oke, maaf. Ini intermezzo biar kalian fokus. Ternyata kalian fokus, saya ajak untuk berpikir seperti itu, kalian masih fokus. Ini ada buku non fiksi yang saya tunjukkan di sini, ada Kiat Sukses Berwirausaha. Kemudian ada Kiat Sukses Budidaya Jamur Tiram. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, saya punya 2 ini penggambaran di paparan ini. Ada buku fiksi dan buku non fiksi. Buku fiksi itu contohnya apa saja? Siapa yang tahu? Oke, betul sekali. Buku fiksi itu contohnya cerpen, novel, kemudian ada puisi, kumpulan puisi ya. Kemudian ada cirinya buku fiksi itu imajinasi, khayalan. Kemudian ada apa lagi? Gaya bahasa, ada majasnya. Nah, yang bawah ini adalah buku non fiksi. Buku non fiksi ini berisi pengetahuan mengenai informasi apapun yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Itu buku non fiksi. Kemudian ada lagi menjadi kiat atau trik. Yang terakhir bentuknya formal atau untuk pelajar. Untuk yang sudah hadir, terima kasih. Ini ada luar biasa banyak sekali, 12 ATPH 4, ada lebih dari 15. Yang terakhir Seva yang jauh-jauh dari atas sana ya sudah hadir di kali ini. Selamat datang Seva. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya mau memfokuskan ke kalian. Meskipun tidak terlihat ya, sedikit samar-samar, kalian tahu. Ini ada judul buku Terampil Menulis Surat, fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Oke, lanjut. Ada puisi buku judulnya Pulang karya Terelie. Fiksi. Tuh, lanjut. Nah, sejarah runtuhnya Sriwijaya dan Majapahit. Fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Non fiksi kenapa? Fiksi, Pak. Bentar. Non fiksi kenapa? Alasannya? Karena berisi pengetahuan. Oke, kalau yang fiksi tadi saya jawab fiksi lu. Karena cerita rakyat, Pak. Iya. Oke, kalau yang ini sejarah runtuhnya Majapahit, Sriwijaya dan Majapahit itu adalah buku non fiksi ya. Karena ini buku pengetahuan tentang sejarah runtuhnya Majapahit. Kemudian ada lagi mungkin satu lagi buku. Nah,
Kalau yang ini buku ada antologi cerpen dan buku antologi cerpen remaja dan buku antologi cerpen anak. Maksudnya fiksi atau non fiksi? Fiksi ya, karena di dalamnya berisi. Oke, betul Amanda bilang juga betul. Kan di dalamnya berisi imajinasi, karya imajinasi atau khayalan. Ini untuk salah satu contoh-contoh buku non fiksi dan fiksi secara singkat. Nah, pada pertemuan kali ini saya arahkan untuk menganalisis identitas atau isi buku fiksi. Kalau yang non fiksi nanti. Ini yang fiksi terlebih dahulu. Di sini ada ketentuannya. Yang dianalisis apa buku fiksi nanti? Identitas buku fiksi itu lengkap tidak? Di sini identitasnya apa saja, coba tolong dibacakan. Pada aspek ini yang dinilai yaitu dicantumkan judul buku, nama pengarang, tahun buku dan legalitas buku. Oke, ini ya. Judul buku jelas, judul. Nah, di dalam buku ini ada judulnya. Seperti ini. Ini Delisa, karyanya Terelie. Kemudian nama pengarang Terelie, ya. Kemudian tahun buku, biasanya di halaman kedua. Nah, seperti ini. Ini bukunya hilang nih. Harusnya, nah ini di tahun kedua ini biasanya ada di halaman selanjutnya ini pasti ada namanya identitas buku ya. Ini ada. Kemudian tahun buku, legalitas buku di dalamnya di sini di halaman kedua biasanya di halaman yang ada tahunnya. Di situ ada legalitas. Analisis isi ada dua ya, nah, dua. Yang pertama kesesuaian judul puisi dengan judul buku. Judul puisi kalau bukunya kumpulan puisi. Judul cerpen kalau bukunya kumpulan cerpen. Nah, kebetulan di dalam analisis isi ini saya menginginkan kalian untuk menganalisis atau menilai kesesuaian judul karya sastranya, entah itu puisi atau cerpen, sesuai tidak dengan judul bukunya. Kemudian yang kedua, kesesuaian tema puisi, maaf ini kembali, harusnya kesesuaian judul buku dengan tema karya sastra atau karya puisi atau karya cerpen yang ada di bukunya. Jadi harus ada dua tadi di dalam satu buku ini. Kalian di aspek isi menilai apakah judul karya sastra yang di dalamnya ini, di dalam buku ini, nanti saya perlihatkan di permasalahan, apakah di dalam karya sastra ini, di buku ini, judul-judul karya sastranya itu sesuai dengan judul bukunya. Kalau tidak sesuai, kenapa tidak sesuai, jumlahnya berapa, judulnya apa. Kemudian yang kedua, apakah judul bukunya itu, judul buku ini sesuai dengan tema beberapa karya sastra yang ada di dalam bukunya. Nih, menilai apa saja yang dinilai dalam isi buku fiksi. Ada pertanyaan? Gilang, makanya boleh. Pelan-pelan. Baik, itu ya. Mari saya pengen lihat dulu contoh sebelumnya. Nah, contohnya ini. Ada contoh aku si gadis bisu. Di sini ada antologi cerpen remaja sedinggi. Itu ya. Kalian nanti tinggal menganalisis di dalam buku ini, di antologi cerpen ini, judul-judul cerpennya itu sudah sesuai dengan judul bukunya enggak? Jangan sampai di dalam bukunya itu tidak ada kaitannya dengan judul bukunya, karya yang di dalamnya tidak ada kaitannya dengan judul bukunya. Melenceng, misalkan judul bukunya Aku si gadis bisu, tapi di dalamnya berisi perjuangan si kakekku, kan tidak nyambung. Nah, seperti itu.
Jadi kalian hanya menganalisis. Nah seperti yang kemudian contoh yang kedua selanjutnya di dalam buku ini, buku Aku Si Gadis Bisu ini ada salah satu karya, ada salah satu cerpen yang isinya judul karyanya itu Sejarah Adik Kecilku. Nah sudah sesuai, bukan Aku Si Gadis Bisu. Jadi judul cerpennya harus sesuai. Contohnya begini. Buku Aku Si Gadis Bisu ini termuat judul cerpen Kisahku. Nah, kaitannya masih ada kaitannya dengan aku si gadis bisu. Nah, kisahku berarti kisah perjalanan gadis bisu, kehidupan gadis bisu. Kemudian contoh lagi keluargaku. Nah, itu kan masih ada kaitannya. Kemudian aku dan teman-temanku. Ada lagi aku dan teman baikku. Contohnya seperti itu ya. Contoh judul yang sesuai. Kalian hanya menilai nanti hal-hal yang seperti itu yang dikaitannya di isi buku. Tapi di isi buku ya, coba saya pengen lihat satu lagi tadi langsung ke isi buku tadi. Nah ini nanti isi buku. Ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Nah, jadi itu tuh kayak tokoh utamanya di buku cerita itu. Iya. Bukan tokoh utamanya, jadi ada kaitannya dengan tokoh yang di cerita itu, di buku itu. Ya, itu maksudnya ya. Oke, gila, sip. Ada lagi? Nah, ini nanti kalian buat laporan bagaimana hasil menganalisisnya. Ini contoh, kalian tidak harus seperti ini. Ini judulnya, laporan mengenai isi buku fiksi, judulnya apa. Kemudian identitas bukunya disendirikan, analisis bukunya disendirikan. Nah, jadi ada tergantung sesuaikan dengan kreativitas kalian, tidak harus sama. Ada yang kelihatan? Saya bacakan. Kalian nanti cukup saya sampaikan. Saya share materi ini untuk kalian diskusi, untuk menganalisis, biar kalian mudah untuk menganalisis. Ini buku permasalahan yang pertama yaitu buku fiksi antologi puisi, berarti kumpulan puisi. Judulnya ketika ku berjumpa denganmu. Di sini ada judulnya, ada cover, ada judul, kemudian ada itunya apa? Identitasnya. Kalian kalaupun ingin membaca bukunya, saya munculkan barcode di atas itu. Barcode ini bukan barcode sembarang barcode. Kalian juga harus bisa memanfaatkan teknologi karena kalian belajar di abad 21. Buku sekarang bisa berformat barcode, tinggal kalian klik, kalian pindahin barcode-nya, nanti muncul bukunya. Kemudian ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, tadi kan kompetensi intinya IPK-nya kalian menganalisis dua buku fiksi, yaitu buku kumpulan puisi dan buku kumpulan cerpen. Nah ini ada buku kumpulan cerpen. Di sini judulnya Perempuan Penjaga Hujan. Ada identitasnya, kemudian selanjutnya ada beberapa judul karyanya. Nah ini ada semua. Setelah ini saya share untuk materi yang ini. Tugas kalian untuk pertemuan kali ini, silakan kalian analisis tadi identitas. Kemudian yang kedua kalian analisis isi. Jadi kalian hanya menganalisis dua bagian itu, tapi di dalamnya ada beberapa subbab. Ada pertanyaan dulu, silakan. Sudah saya share di grup kelas. Di dalamnya sudah saya share lewat salah satu teman kalian. Nah, hasil analisis kalian bisa kalian share, kalian bagikan, kalian kirimkan melalui WA grup kelas. Jangan di WA grup angkatan ya, WA grup kelas. Kirimkan hasil kalian, kalian fotokan, kemudian langsung nanti kita bahas, kita beri penilaian. Ada pertanyaan?
Betul sekali Putri. Kak Faris mau tanya. Silakan Kiki. Ini berarti ngerjainnya individu tapi itu kan apa? Diskusinya di kelompok itu, Pak. Siap, betul sekali. Mengerjakannya hanya satu. Misalkan Kiki dengan siapa? Dengan Zainal. Nanti yang dikirimkan hanya satu saja. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. 10 menit cukup ya. Nanti takutnya ada yang nyapu, ada yang bantu ibunya ya. Tidak usah lama-lama. Oke, silakan 10 menit dari sekarang. Nanti kalau ada yang sudah mengumpulkan pertama, akan ada nilai yang berbeda dari saya. Gitu ya. Silakan kalian selesaikan, kalian kerjakan. Sambil mengerjakan boleh ada yang tanya. Betul Zainal, betul Akmal, pilih sendiri ya. Bukunya berarti Gimana Put? Putri gimana Put? Itu bukunya miliknya yang ada di PDF itu atau gimana Pak? Bukunya yang ada di PDF di permasalahan ya. Yang ini permasalahan 1, permasalahan 2, bukunya 2 ini dulu. Permasalahan 1 tadi ya. Nah yang ini. Salah satu gitu ya Pak? Boleh salah satu, saya mengharapkan dua-duanya. Itu Mas Akmal ya. Oh ya Pak. Oke. Terima kasih. Saya harap nanti ketika mempresentasikan, menyampaikan hasilnya, tolong videonya dimunculkan ya. Nanti saya tidak bisa menilai interaksi kalian, respon kalian, meskipun yang muncul hanya huruf A, huruf R, huruf gambarnya Naruto, ada gambarnya Juli sedang senam gitu ya. Boleh, silakan sambil menunggu, sambil mengerjakan, kalian bisa bertanya jawab dengan saya. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau saya bantu untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan tugas ini. Sambil saya melihat ya, sambil saya memperhatikan, sambil saya nilai kegiatan kalian satu persatu, sambil saya mengisi di jurnal penilaian harian kalian ya. Ya, betul bilang. Permasalahan 1 itu ada identitas buku dan analisis bukunya. Betul bilang, betul sekali ya. Legalitas itu maksudnya diisi apa ya Pak? Legalitas itu diisi semacam nomor buku. Di situ kan ada ISBN-nya, kemudian ada undang-undangnya, itu dituliskan. Oke Akmal. Akmal luar biasa ya. Ini saya data sudah saya masukkan di form penilaian. Ingat sekali lagi pembelajaran bersistem daring ini semuanya harus sistemnya penilaian keaktifan kalian ya. Akmal bilang tadi ada Yulpa, Amanda. Oke, semangat dan tetap interaktif ya. Ini saya juga nyimak di grup, di chat kelas kalian. Saya simak di situ. Ada yang bertanya, oke, nggak masalah. Kalaupun ada yang malu, bisa dimunculkan di situ. Ataupun memanfaatkan ini. Di sini ada setting untuk di kegiatan kali ini. Boleh manfaatkan di situ kalaupun kalian malu menyampaikan. Karena sekali lagi, keaktifan kalian akan saya nilai. Gitu ya. Pak Faris mau tanya. Boleh Kiki, Juli, bagus, silakan. Berarti yang identitas buku itu seperti judul buku gitu, Pak? Tepat sekali. Ada judul buku, ada nama penerbit,
mana dan fit, serta jumlah halaman. Iya betul, itu namanya identitas. Siapa? Dituliskan dulu. Kalian kemudian jangan lupa penilaiannya. Nah, penilaiannya buku itu bagaimana? Identitas bukunya lengkap. Nah, buku ini identitas bukunya tidak lengkap, kurang utuh, kurang lengkap gitu ya. Boleh diberi penilaian seperti itu. Jadi biar pembaca nanti mendapatkan informasi. Oh, buku dengan judul ini bagus. Ini misal contoh. Silakan. Nanti akan saya lihat hasilnya di hasil analisis atau laporan analisis kalian dalam menilai buku fiksi dan buku fiksi, cerpen dan kumpulan cerpen dan kumpulan puisi. Asti, apa kabar Asti? Baik, Pak. Oke, sehat ya Asti, sudah mendingan ya. Iya, Pak. Asti harus sehat. Gimana Yes? Saya di absen loh, Pak. Saya barengan sampai tadi. Oh ya, Malda sama Yesi. Enggak kelihatan fotonya, saya juga enggak tahu. Coba munculkan fotonya, buktinya biar saya tahu kalian itu berdua bersama. Oh ya. Oke. Oke, Yesi sama Malda ya. Betul? Betul Gilang? Pak, legalitas buku tadi apa, Pak? Legalitas buku itu meliputi kalau buku itu sudah diterbitkan ada ISBN-nya, nomor izin apa gitu, saya lupa ISBN buku, nomor induk ya, nomor induk buku, kemudian ada legalitasnya, itu salah satu legalitas. Pasti di buku-buku manapun ada. Ini saya berikan contoh tadi di file yang sudah saya bagikan itu sudah ada legalitasnya, sudah ada itunya ya. Nah ini contohnya yang di Andri Hirata ini ada ISBN 979/3062/92/4. Nah itu ya, di situ ada. Put, tanya Put, boleh. Yang analisis isi buku itu tentang isi bukunya yang mencakup bukunya gitu, Pak. Analisis isi bukunya itu di dalam buku itu kan ada judul buku induk ya. Kemudian di dalam buku itu ada beberapa karya sastra, kumpulan judul puisi, judul cerpen, kalaupun kumpulannya kumpulan cerpen ya. Nah, yang diisi itu kalian hanya menganalisis atau menilai isi judul-judul puisinya itu sesuai dengan judul buku utama enggak. Jadi ada kesinambungan tidak, biar nanti pembaca itu oh buku ini bagus karena judulnya sesuai dengan karya sastranya itu sesuai dengan judul utamanya gitu loh. Kalau tidak sesuai, nanti dikasih keyword juga, Pak. Kayak kalimat kayak gitu tadi, buku ini sangat cocok dengan ini kayak kita. Apa nggak usah? kalau sekiranya Putri bisa secara lisan nanti disampaikan secara lisan. Kalau tidak ya dituliskan tidak apa-apa. Oh iya Pak, oke. Itu untuk semuanya ya. Gilang juga sama gitu, Gilang ada yang tanyakan? Kan berarti itu dan ini kan sesuai dengan judul puisi judul bukunya. Terus kedua itu kan temanya puisi temanya gini kok sama judulnya dan beberapa karya fiksi berarti ditulis saja gitu aja, Pak. Iya betul, gitu aja dituliskan dulu. Baik, ada yang sudah? Silakan. Mal, nggak kedengeran Mal? Ya,
Beneran, oke. Dari ya. Yang perempuan Yang perempuan penjaga hujan ya. ya Pak. Silakan Mal, dibacakan Mal. Judul Hmm. laporan menulis isi buku fiksi perempuan penjaga hujan. Oke. Identitas buku. Hmm. Judul perempuan penjaga hujan tahun buku 2018. Oke. Nomor orang Umi Salamah dan kawan-kawan. Oh. Identitas ISBN 97802546854. Oke, muncul di situ. Lanjut. Analisis buku. Hmm. Judul buku dengan isi. Hmm. Judul buku sangat relevan dengan yang cukup membuat hati sangat ingin membaca. Oke. Kemudian. Judul karya dengan isi. Hmm. Judul karyanya sangat banyak yang mengandung unsur tentang hujan. Hmm. Pertanyaan menurut Akmal, buku ini bagaimana? Buku ini sangat layak dibaca untuk para cewek-cewek yang sedang patah hati mungkin Pak. Oh, so sweet Akmal ya. Oke, terima kasih Akmal. Jempol juga untuk Akmal. Tadi disampaikan Akmal. Selanjutnya ada lagi yang sudah mengumpulkan. Saya lihat dulu di Jabri tadi mana? Jabri ini ada lagi enggak? Baru Akmal ya, sepertinya ya. Oh, Putri Amalia ini ada, Putri Amalia. Oke, Putri Amalia ini sudah saya buka. Coba Put, kamu presentasikan Put. Kamu sampaikan Put hasil analisis kamu Put. Judul buku. Sepertinya hampir sama seperti Akmal tadi Pak, cuman di analisis isi bukunya itu judul karya dengan judul bukunya menurutku itu berkesinambungan. Oke. Jadi kayak di judul tema puisinya kan di judul bukunya itu kan Di judul buku. di judul buku itu Sesuai dengan tema yang dia bahas. Jadi kan temanya tentang kayak seorang perempuan yang menjaga hujan, yang sedang galau gimana gitu Pak. Nah dari ceritanya sepertinya juga seperti itu, kayak galau-galau gimana gitu. Jadi menurut saya buku ini sangat menarik untuk dibaca. Sampai-sampai saya ingin membacanya. Oke. Ada lagi Put? Sudah Pak. Oke. Jempol juga untuk Putri, sama seperti Akmal ya tadi yang disampaikan. Ada lagi? Ini baru Putri Amalia. Putri, kelompoknya dengan siapa? Saya catat. Saya dengan Kiki. Oke, Putri dengan Kiki ya. Tadi Akmal dengan siapa? Dengan Febian Ali Pak. Oke. Kiki dengan Putri. Ali dengan Akmal. Yang satunya, judul satunya belum ada yang menganalisis ya. Saya tunggu, silakan siapa yang mau menganalisis. Ini Zulfa bilang belum muncul, David, Yesi, Palda juga belum. Ini masih beberapa sudah mengumpulkan. Ini Akmal sudah, Putri Amalia oke sudah mengumpulkan ya. Bagus sekali. Oke, Dilan silakan. Oke, baik. Ini yang lain nanti menyusul saja. Nanti saya lihat di itu ya, di WhatsApp-nya. Untuk kali ini dan yang Gilang dan yang lain-lain nanti bisa kita bahas di lain kesempatan, karena ini kita sudah hampir selesai pembelajarannya. Untuk itu mari semuanya bisa merapat dulu di Meet kali ini biar saya lanjutkan
aktivitas selanjutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini tadi sudah beberapa menyampaikan. Coba Gilang, saya pengen Gilang menyimpulkan dari beberapa analisis yang sudah disampaikan temannya tadi. Menurut Gilang bagaimana? Oke, saya pengen tahu, pengen mendengar satu lagi yang menyimpulkan, silakan. Gilang, bagus. Akmal mau menyimpulkan? Buku ini tadi yang dianalisis Akmal bagaimana dari dua buku tadi? Nah, iya Pak, bahasanya itu judul-judulnya itu terlalu berlebihan atau mungkin memang judul buku itu seperti itu Pak. Oke, tidak apa-apa. Menurut Akmal seperti itu ya. Dua buku tadi itu menurut Akmal judulnya, pilihan katanya itu mendayu-dayu gitu ya. Seperti itu. Ya. Oh ya, memang seperti itu Mal. Itu ya. Namanya karya sastra. Nah, berbeda dengan buku fiksi, buku non fiksi maaf. Buku fiksi ya seperti itu. Berbeda dengan buku non fiksi. Itu Mal ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih untuk analisisnya tadi. Setelah kalian menganalisis dua buku tadi, dua buku kumpulan cerpen dan buku kumpulan puisi, selanjutnya kalian sudah menyimpulkan buku tadi bagaimana. Kegiatan selanjutnya yaitu kalian saya tanya, pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan kali ini? Silakan, salah satu bisa berpendapat, bisa disampaikan. Iya Pak, saya Pak. Silakan Juli bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang Kiki dapatkan pada pembelajaran kali ini. Mengetahui materi tentang menilai buku fiksi dan non fiksi. Oke. Mengetahui dari tujuan pembelajaran. Mengetahui contoh dari buku fiksi dan non fiksi. Oke. Apalagi? Cukup? Bentar Pak. Ya. Cara menilai isi buku yang berupa analisis identitas buku, analisis isi buku, laporan menilai buku itu yang biasanya berupa identitas buku, terdiri dari data buku atau identitas buku, judul buku, penulis atau penerbit, cetakan dan tahun terbit, tanggal buku dan jumlah buku. Sedangkan analisis isi buku itu berupa judul buku dengan isi dan judul karya dengan judul buku. Oke. Sudah Pak. Terima kasih. Juli lengkap sekali yang disampaikan ya mengenai pembelajaran kali ini, luar biasa. Dan yang lain saya yakin juga luar biasa, sudah menyimak, sudah mencatat beberapa materi yang harus kalian dapatkan, kalian pelajari sebagai bekal kalian untuk pelaksanaan PAS pada minggu yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini saya beri penguatan bahwasanya tetap kalian harus membaca buku, membaca apapun yang kaitannya dengan informasi atau ilmu pengetahuan agar kalian tidak tertinggal jauh mengenai informasi yang ada di dunia luas. Dengan beragam media, dengan beragam platform, dengan beragam apapun bentuknya, tetap kalian harus bisa dan harus mau membaca buku atau informasi yang lain, termasuk buku fiksi dan non fiksi. Ini untuk kalian. Kemudian pertemuan selanjutnya atau di setelah pembelajaran kali ini, kalian bisa mengerjakan analisis buku non fiksi. Nanti akan saya munculkan pada grup, bisa juga nanti dijaga rapi kalau itu sudah normal. Kalian bisa selesaikan sebagai tambahan untuk menyelesaikan materi tagihan pada materi kali ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan hari ini agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan memperoleh keberkahan. Berdoa mengatakan
masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ya, tetap sehat ya. Jadi tetap sehat. Oke, sip.